Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap dalam berkat, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Apakah Bapak rindu mengalahkan dunia? Terus dunia yang seperti apa yang harus Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua kalahkan? Apakah sistemnya atau fisiknya? Apakah sistem dunia atau fisik dunia harus kita kalahkan? Terus bagaimana mengalahkannya? Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ya. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah iman kemenangan mengalahkan dunia adalah iman. Nah, jadi yang harus dikalahkan di sini bukan dunia fisik. Dunia fisik dalam mandat budaya harus dikelola, dirawat. Karena dari situlah kebutuhan manusia diperoleh. Bukan dunia fisik yang harus dikalahkan. Bukan dunia fisik yang harus kita rusak. Dunia yang harus dikalahkan di sini adalah sistem. Sistem dunia. Di balik sistem dunia yang jahat ini, itu yang Tuhan Yesus katakan penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia? Yaitu iblis. Itu penguasa dunia. Penguasa dunia inilah telah meracuni sebagian manusia. Sehingga apa? Digiring di bawah penguasaan dia untuk apa? Memberontak dan membenci kepada Tuhan Yesus. Amin. Jelas ya? Jadi bukan dunia fisik yang kita kalahkan. Dunia fisik harus kita rawat karena dari situlah kebutuhan hidup kita terjawab. Yang harus kita kalahkan di sini adalah apa? Dunia rohani. Dunia yang telah jatuh dalam dosa. Amin. Yang penguasa dunia itu adalah iblis itu sendiri. Nah, bagaimana mengalahkan? Iman. Jadi harus memiliki iman yang mengalahkan dunia. Bukan iman yang merusak dunia. Bukan iman yang merusak dunia. Bukan iman yang merusak alam semesta. Kita lihat saudara-saudara kita ada di daerah. Ada kalanya mereka mengalami longsor, itu bukan karena ulah mereka sendiri, tetapi ulah orang-orang yang tidak menjaga lingkungan. Menebang pohon seenaknya tanpa ada lagi penghijauan. Ya, daerah yang tanpa pohon akhirnya tidak sanggup menahan air hujan dan akhirnya banjir. Iman kita yang mengalahkan sistem dunia yang jahat. Iman kita yang mengalahkan semangat dunia yang jahat. Iman kita yang mengalahkan semangat dunia yang memberontak kepada Allah. Bagi orang yang mengasihi dunia dan segala isinya, dunia ini baik. Dunia tidak jahat bagi orang yang mengasihi dunia. Dunia tidak jahat bagi orang yang mencintai dunia dan segala isinya. Nggak jahat. Kenapa? Mereka bersahabat dengan dunia. Bahkan dibudakin oleh dunia. Nggak jahat. Tetapi ketidakjahatan itu akan menyeret mereka sampai mereka ditenggelamkan dalam danau api, dalam lautan api. Mereka akan berkalang tanah di dunia ini. Tidak hanya berkalang tanah. Dunia ini akan menyeret mereka sampai mereka dibinasakan bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi bagi orang yang mengasihi Yesus, dunia itu jahat. Dunia itu jahat.
Dunia membenci orang yang mengikut Tuhan. Karena Tuhan katakan, sebelum dunia membenci kamu, terlebih dahulu dia sudah membenci aku. Amin. Dunia telah terlebih dahulu membenci Yesus. Jadi bagi kita yang mengikuti Yesus, ya sudah barang tentu. Pasti kita dibenci dunia. Pasti kita dibenci. Gak mungkin lah. Tuhan yang kita ikuti dibenci dunia, kemudian kita gak dibenci dunia. Wah, itu salah. Salah. Keliru. 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 Justru kita dibenci dunia karena kita mengikuti Yesus yang dibenci oleh dunia. Ini ajaran yang benar. Ini Injil yang murni. Ini Injil yang murni. Nah, ini harus dibukakan dan disingkapkan kepada petobat baru sehingga real, nyata. Bahwa ketika Anda bertobat, ya, dunia yang dulu menjadi sahabat Anda, sekarang akan membenci dan memusuhi Anda. Ini kejujuran Injil yang gak boleh ditutup-tutupin kepada orang yang baru bertobat. Supaya ketika dia mengalami tantangan iman yang bersumber dari dunia, dia gak kaget. Dia sudah tahu dari dulu, oh ya memang benar, Pak Pendeta udah ngomong, pada waktu aku mau bertobat, dia udah kasih tahu, ada konsekuensi iman. Ketika kamu bertobat, tinggalkan dunia yang dulu kamu kasihi akan membenci kamu. Ini udah pasti. Ya namanya sudah beda aliran. Sudah jadi oposisi, beroposisi dengan dunia. Sudah berhadapan-hadapan dengan dunia. Sudah tidak lagi hidup di bawah sistem dunia yang jahat. Dulunya kompromi, sekarang konfrontasi. Kenapa? Sudah beda grup. Kita sudah satu grup dengan Yesus. Dulu waktu masih satu grup dengan dunia, kita membenci Yesus. Mengasihi dunia, membenci Yesus. Dan sekarang begitu kita satu kubu dengan Yesus, mengasihi Yesus, membenci dunia. Disitulah awalnya terjadi pertentangan, konflik rohani antara kita yang lahir dari Allah dengan dunia yang jahat ini. Nah, bagaimana supaya mengalahkan dunia yang dulu sahabat kita sekarang menjadi musuh kita? Iman. Setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa. Yang lahir, setiap orang yang percaya lahir dari Allah. Harus lahir dari Allah. Tidak cukup lahir dari keluarga Kristen. Oleh sebab itu manusia itu harus mengalami kelahiran 2 kali. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. Analogi dari kelahiran kembali itu dapat dilihat ketika terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya. Yang ditangkap secara literal, masuk kandungan ke dalam ibu, masuk kembali ke dalam kandungan ibu. Padahal itu sebuah proses. Proses. Ya, proses. Kelahiran kembali juga proses. Ya. Kalau anak itu lahir dari kandungan ibu 9 bulan, berarti ada proses orang lahir kembali. Gak seketika lahir. Kalau kita pakai analogi metafora dari dialog antara Tuhan Yesus dengan Yohanes, dengan Nikodemus. Amin. Tidak cukup lahir dari tengah-tengah keluarga Kristen. Itu namanya Kristen keturunan. Yang lahir dari keluarga Kristen belum tentu lahir dari Allah. Belum tentu lahir dari Allah. Yang lahir dari keluarga Kristen, Kristen keturunan, belum tentu menjadi keturunan Allah, lahir dari Allah. Belum tentu. Oleh sebab itu harus ada 2 kali kelahiran. Lahir dari papa mama, kemudian lahir dari Allah. Karena kita jumpai hari ini, ada juga orang Kristen yang lahir dari papa mama orang Kristen, tetapi apa? Dia tidak memiliki iman yang mengalahkan dunia. Sebab apa? Dia belum lahir dari Allah. Dia belum lahir dari Allah. Usia boleh 30 tahun. Tapi jadi pecundang, gak pernah menang. Gak pernah menang sama dosa. Gak pernah menang. Gak pernah menang sama alkohol. Gak pernah menang terhadap godaan dosa, seks. Gak pernah menang. Padahal mama papa majelis. Mama papa pendeta. Mama papa juga orang yang dikenal dalam sebuah gereja. Tetapi anak-anaknya gak pernah menang terhadap dosa. Itu menunjukkan bahwa dia baru lahir dari
orang tua Kristen tapi belum lahir dari Allah. Amin. Oleh sebab itu supaya memiliki iman, dia harus lahir dari Allah. Nah, kapan kita lahir dari Allah? Ya ketika kita percaya. Ketika kita percaya, kita lahir dari Allah. Amin. Ketika kita percaya, kita lahir dari Allah. Nah, iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh. Untuk bisa mengalahkan dunia yang jahat, dunia yang licik ini, iman kita tuh gak boleh stuck. Harus progres. Bertumbuh terus. Bertumbuh. Kita gak mungkin bisa mengalahkan dunia yang jahat, kuasa dosa, tipu muslihat iblis, kalau iman kita tuh tetap anak-anak. Amin. Harus bertumbuh. Ya bertumbuh menjadi dewasa lah. Nah, ini kita masuk di wilayah pilihan. Lahir sebagai Kristen keturunan bukan pilihan. Kristen keturunan bukan pilihan. Saya tidak harus memilih untuk menjadi orang Kristen secara otomatis. Ketika saya lahir, langsung jadi orang Kristen. Bahkan sebelum lahir jadi orang Kristen. Kenapa? Mama, papa Kristen. Ya. Ketika dibuat surat keterangan lahir, ya, itu langsung dijelaskan. Mama ini, papa ini, nama papa, nama mama, nama anak, agama ini. Langsung. Itu otomatis. Karena apa? Lahir dari papa mama Kristen. Gak usah pilih. Gak usah bertindak apa-apa. Tetapi untuk lahir dari Allah. Untuk lahir dari Allah. Harus ada action, harus ada respon, tanggapan terhadap pemberitaan Injil. Sudah barang tentu lahir dan bertumbuh, gak boleh lamban. Kan kita pernah dengar, tua bukan pilihan, dewasa rohani pilihan. Amin. Tua bukan pilihan. Dengan bertambahnya hari, minggu, secara otomatis kita jadi tua. Saya nggak bisa memilih untuk tetap usia 20 tahun. Nggak bisa, sebab apa? Begitu saya dilahirkan, saya langsung berada di perjalanan waktu. Ada arah perjalanan waktu. Saya langsung berada di rel arah perjalanan waktu. Dan perjalanan waktu itu bergerak secara sudah diatur dari sana. Ya kan? Ada matahari, penerang siang hari. Ada bulan, penerang malam hari. Kan? Matahari terbit, matahari terbenam, muncul malam. Ya kan? Muncul malam. Malam selesai, matahari terbit, ada siang. Itu terus berjalan secara otomatis. Jadi kita nggak bisa memilih untuk tetap muda. Tetapi begitu kita lahir di hari pertama, kita langsung berada di arah perjalanan waktu yang membawa kita ya semakin dewasa, tua, kemudian mati. Tetapi untuk memiliki iman yang mengalahkan dunia, Anda harus memilih. Menjadi orang Kristen yang dewasa, Anda harus memilih. Anda harus meresponi kasih karunia. Dengan iman menerima kasih karunia. Jadi jangan jadi kalah melulu. Udah pernah menang, kalah. Kenapa? Ya imannya iman anak-anak. Nah, untuk memiliki iman yang bertumbuh, kita harus tahu apa tuh kebutuhan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kenapa? Firman Tuhan. Jadi kita harus tahu kebutuhan iman kita yang menjadi makanan iman kita adalah firman. Firman.
Tidak cukup kita dengar firman Tuhan di gereja. Tapi kita setiap hari pun harus bisa menikmati firman, baca firman sendiri. Minta Roh Kudus memberikan pengertian. Walaupun gak ngerti baca. Tapi gak ngerti baca. Baca untuk melatih apa? Keinginan, kerinduan. Kita harus sadar. Jadi jangan harapkan bisa mengalahkan dunia kalau imanmu gak bertumbuh. Kan kita lihat ada orang yang sudah usia 50, tetapi pertumbuhan imannya masih seperti anak-anak. Kenapa? Telat bertobat. Telat bertobat. Bertobat itu nanti di usia sudah usia 40. Sedangkan sudah mengalami gangguan penyakit, bertobat juga karena apa? Gula, ginjal, pendengaran gak jelas, mata gak jelas, udah sakit-sakit, baru bertobat. Akhirnya mempengaruhi semangat dia untuk baca firman. Karena mata gak jelas, pendengaran gak jelas. Ya kan? Itu juga mempengaruhi kualitas mutu iman dia. Mati di usia yang tua, 60 tahun. Tetapi imannya, ketika ia mati, imannya seperti anak-anak. Itu orang Kristen mati belum jadi. Tapi kan udah tua, ia belum jadi. Belum jadi seperti Kristus. Belum segambar dengan Kristus. Mati belum matang. Gimana gak matang, Pak? Rambutnya udah putih. Udah tua berarti ada matang. Iya. Usianya matang. Tapi rohaninya gak matang. Masih seperti anak-anak. Kenapa? Karena menunda-nunda waktu pertobatan. Menunda-nunda waktu pertobatan. Dianggap Tuhan baik. Tuhan panjang sabar. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Akhirnya. Ketika mau bertobat. Dia harus bekerja keras. Karena apa? Dia sudah mengeraskan hati. Dia harus bekerja keras untuk menemukan hati yang lembut. Dan itu butuh perjuangan. Gak santai, harus ngotot. Amin. Harus ngotot. Dia harus bekerja keras. Tetapi karena sudah terlambat. Artinya, kenapa gak dari muda? Nanti di usia 40 baru bertobat. Akhirnya mati di usia 60 tahun. Tetapi rohaninya, karakternya masih seperti anak-anak. Mudah ngambek. Seharusnya dengan bertambahnya usia itu kan dewasa. Mudah ngambek, mudah tersinggung. Tapi kan udah tua, tapi kok suka tersinggung. Nah itu menunjukkan bahwa ya usianya boleh tua tapi dewasa rohaninya belum. Belum dewasa rohani. Segala sesuatu dibawa dengan marah. Gak sabar. Bawaannya marah. Tidak ada hari tanpa marah. Gak mau mengalah. Menganggap diri paling benar. Coba. Tapi kan sudah putih rambutnya. Iya, rambutnya putih. Tapi imannya belum. Imannya masih seperti rambut baby. Rambut kandungan dari anak. Masih muda. Karena apa? Mengabaikan panggilan. Kan ada kesempatan pertama. Kesempatan kedua. Kesempatan ketiga. Akhirnya apa? Bertobat di usia sudah tua. Jiwanya selamat. Tetapi hidupnya gak memberi dampak bagi orang lain. Dampak pun gak seberapa. Bertobat 50 tahun. 5 tahun kemudian meninggal.
Jadi bagi kita yang masih ada waktu dan kesempatan, jangan lagi bilang ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima. Inilah kesempatan terakhir. Anggap ketika kita mendengar firman Tuhan, hari ini adalah kesempatan terakhir. Saya nggak boleh menunda-nunda waktu. Sebab kalau saya menunda-nunda waktu, hati saya akan membatu, mengeras, kebal. Tidak tergores oleh pemberitaan firman. Udah kebal. Keras hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dunia makin hari makin jahat. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman. Iman yang terus bertumbuh. Bertumbuh. Iman yang sehat. Amin. Iman yang sehat. Memiliki tabungan iman. Memiliki ketahanan iman. Sehingga apa? Iman kita dijumpai kita tidak kompromi. Tapi kita berani berkonfrontasi dengan dunia yang jahat. Bukan dunia mengalahkan kita. Tetapi kita yang mengalahkan dunia. Karena kita lahir dari Allah. Keturunan Allah. Dan iman kita terus bertumbuh. Iman yang tak tergoyahkan. Iman yang tak terkalahkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkati.